menanam itu. Sehingga semua kebutuhan pangan itu akhirnya kita beli dengan uang dari sawit itu. Nah, karena seperti ini skemanya, maka akan sangat tergantung dengan fluktuasi harga komoditas sawit di level internasional. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sesungguhnya penetapan harga sawit itu hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah. Warga, rakyat tidak punya suara untuk menentukan harga sawit. Di Sumatera Selatan, harga sawit di Sumatera Selatan itu ditentukan oleh 11 perusahaan sawit dan pihak pemerintah. Warga masyarakat hanya tahu saja berapa harga. Gitu. Itu cerita yang saya dapatkan di Kalimantan. Nah, cerita sawit ini masih akan bergulir panjang. Kita masih akan punya cerita sawit di Sulawesi, kita masih akan punya cerita sawit di Papua, yang kira-kira tidak jauh berbeda. Mungkin itu, Mas Hirza, baik, pengantar saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, baik. Terima kasih Mas Amin atas pemaparannya ya, yang saya kira sangat komprehensif, berbicara bagaimana berbicara politik dari dimensi politikal kalau mengutip Ernesto Laclau ya Mas, seperti Mas sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, saya mencatat beberapa poin penting yang disampaikan Mas Amin. Pertama, berbicara sawit sebagai persoalan politik itu adalah kemajuan kata kuncinya ya. Karena kita melampaui paradigma berpikir politik hanya sebagai salah satu sektor, politik hanya sebagai perspektif, dan paradigma berpikir yang membedakan ada dunia politik dan bukan politik. Nah, beliau berbicara itu dalam rangka saya kira mengikuti ya apa yang disampaikan Ernesto Laclau tentang politik itu bisa dibagi menjadi dua yang disebut sebagai politik dan politikal. Nah, Bapak Ibu, yang beliau sampaikan tadi itu sebetulnya beliau sudah mempraktikkan bagaimana berbicara sawit dari dimensi politikal ya, sehingga banyak sekali yang bisa beliau sampaikan atau beliau bongkar. Sampai sebetulnya beliau berbicara dimensi ideologis dari pembangunan sawit itu sendiri. Nah, Mas Amin, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan, Mas Amin. Saya izin membacakannya ya, yang mungkin nanti Mas Amin bisa respon secara bernas ya. Yang pertama itu dari Pak Abdul Patah, Mas Amin. Ini dari pengalaman pribadi, beliau tinggal di Bangka. Jadi katanya, kata Mas Patah, saya tergoda untuk nambah asap dapur dari sawit, Mas Amin. Cuma beliau mengalami dilema antara ekologis dan ekonomis yang Mas Amin sampaikan tadi ya. Ketika mengalami dilema seperti itu, saya harus gimana, Mas Amin? Gitu. Kalau saya mengurungkan bisnis sawit, alangkah sayangnya kesempatan itu direbut orang lain. Di sisi lain, dampak ekologis juga kita tetap kena, walaupun kita nggak nanam sawit. Gitu. Dan saya pun gigit jari nggak dapat mesin uang dari sawit. Tolong dibantu biar saya mendapat nilai ekonomi dari sawit, tapi tidak masuk neraka karena dosa menanam sawit yang berdampak buruk terhadap ekologis. Mungkin bisa direspon, Mas Amin. Oke, terima kasih Mas Fatah. Ini apa yang disampaikan Mas Fatah, ini adalah suara hati. Suara hati dari banyak orang yang mau menanam sawit tapi takut dosa ekologi kan ya. Ya, saya mau menceritakan ini dalam kerangka dalam kerangka politik ya, dalam kerangka politik. Tadi kan saya mengatakan sawit ini menghasilkan pertarungan antara kubu yang memperjuangkan ekologi dengan mereka kutub politik yang memperjuangkan ekonomi. Ya, pertarungan mereka itu bukan hanya di aras global, bukan hanya di aras nasional, bukan hanya di level provinsi, tapi sampai ke arah ke individu tadi loh, ke dalam pikiran Mas Fatah itu loh, mau nanam sawit tapi gimana ya? Jadi di dalam diri saya itu ada pertarungan politiknya. Itu yang saya maksud tadi dengan bahkan sawit ini bisa membuat kita stres. Stres antara ekologi apa ekonomi. Makan atau gimana, kan gitu ya. Nah, orang menyelesaikannya dengan berbagai macam cara gitu ya.
Kalau adik saya tadi yang menanam sawit tadi, nah, dia sedang melawan ayah saya. Dia menjadi orang yang berbeda, menjadi petani yang berbeda gitu. Mungkin, nah di perusahaan sawit itu juga sekarang di perusahaan sawit ya, mereka harus mengadopsi protokol-protokol lingkungan mau tidak mau, ya. Dan sawit kemudian dia mau menunjukkan bahwa sawit ini juga anti deforestasi, bayangkan. Dia mau menghindar dari tuduhan kelompok ekologi bahwa sawit itu tidak ramah lingkungan. Apa yang kemudian dilakukan sawit? Salah satu kritik terbesar dari kelompok ekologi terhadap sawit adalah sawit menghilangkan biodiversity, ya, menghilangkan biodiversitas karena semuanya monokultur. Gitu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan sawit? Dia melepas ular kobra, tikus-tikus di bawah pohon-pohon sawit untuk menghidupkan kembali biodiversity, gitu ya. Nah, kita kemudian bisa tahu sesungguhnya yang dilakukan perusahaan sawit ini konyol, gitu ya. Tapi itu cara mereka untuk untuk merespon serangan dari kelompok ekologi, gitu. Nah, saya tidak punya formula yang cukup standar gimana menyelesaikan dilema ini, Mas Abdul Fattah, gitu ya. Kalau menurut saya silahkan saja mau menanam sawit atau tidak, gitu. Anda tidak akan dikenai sanksi menanam sawit oleh siapapun, gitu ya. Tapi mungkin akan dikritik untuk ekologi, kelompok ekologi. Tapi ada juga kelompok yang mengatakan begini, sesungguhnya yang sedang kita kritik itu bukan sawit rakyatnya, tapi sawit ini diperluas dengan menggunakan mekanisme perusahaan skala besar dan modal yang luar biasa. Kalau sawit rakyat, oke, gitu. Gitu mereka. Karena kenapa begitu? Karena kalau sawit rakyat, pasti rakyat itu akan punya cara yang arif dalam bagaimana mengurus ekologinya. Karena kalau tidak, dia yang kena langsung gitu. Beda dengan perusahaan gitu. Perusahaan itu limbahnya bisa dia buang kemana gitu. Tapi kalau warga itu limbah dan segala macamnya di situ karena memang ruang hidupnya, hidup matinya di situ. Gitu. Jadi menurut saya tanam sawit aja. Tanam sawit aja berarti ya, Mas. Iya. Jadi maksud saya begini, sawit itu kan dia menjadi arena pertarungan tadi itu loh. Jadi pohon itu tidak sekedar pohon, tapi di pohon itu ada pertarungan politiknya. Nah, ini yang sedang saya ceritakan itu adalah salah satu cara berceritanya Ernest Laclau yang dia bilang begini, sawit itu menghasilkan political frontier. Political frontier itu maksudnya begini, kita sampai pada situasi antara sawit itu kemudian ada dua kubu besar yang bertarung. Nah, di dalam masing-masing kubu ini ada kubu-kubu kecil, ada aktor-aktor kecil gitu. Antara yang sawit sama anti sawit kan. Nah, yang anti sawit ini dia memperjuangkan supaya sawit dihentikan, moratorium. Yang sebelah sana enggak, gitu. Lalu kemudian kita semua yang bicarakan sawit itu sampai pada situasi kamu ikut kubu yang mana, kan gitu ya. Kamu membela lingkungan atau mau yang ekonomi. Kalau kamu ekonomi, kamu kapitalisme, kan gitu ya. Tiba-tiba kita masuk ke dalam situasi itu. Sama dengan pemilu 2019, Mas. Kita tiba-tiba sampai kamu cebong apa kampret gitu ya. Kan sama. Cuman ini wilayahnya di sawit dengan partai, kalau bisa bilang partai ekologis dan partai ekonomis gitu. Yang sedang bertarung untuk menentukan sawit ini ke depan mau seperti apa. Bisa jadi yang menang ekologi nanti. Kalau yang menang ekologis bagaimana? Nah, nanti kita bisa bercerita tentang ada satu tahap lagi sebenarnya kita bisa cerita tentang politik hegemoni, tapi kayaknya tidak cukup waktu kita. Sama dengan kalau Anda membayangkan Pilkada Jakarta 2017.
Tiba-tiba ada kelompok Ahok dan anti Ahok. Nah, sama saja. Di sawit juga begitu. Dan itu pertarungannya bukan hanya di level yang lebih tinggi, tapi sampai ke kesadaran diri gitu. Mas Fatah jadi mau sanksi gitu ya, mau tanam apa enggak ya. Tapi kan Mas Dokter, saya nanam nggak nanam kan kerusakan itu akan tetap berlangsung. Nah, bisa saja dengan cara Jadi, seperti itu. iya, jadi tambah parah. Saya nggak dapat ekonomis, dampak lingkungan pun tetap aja semakin parah. Iya. Kalau berpikir teologis kan saya pada hari ini mungkin saya menganut ajaran syaitan ya, yang memprediksi bahwa dalam bahasa agama itu bahwa jangan pernah ke Tuhan tuh pernah memprotes jangan ciptakan manusia gitu kan ya, karena akan merusak kerusakan di muka bumi gitu ya. Jadi saya pikir kalau menganut ke bahasa agama itu ya mau nggak mau saya menggunakan bisnis sawit ini, tapi kan akan tetap aja akan hancur gitu kalau dari perspektif secara keseluruhan ya, baik itu ya alam lah ya, mau energi lainnya ataupun semuanya lah akan hancur karena ya itulah, karena manusia itu sendiri. Mungkin itu paling, jadi intinya saya ya harus lanjut aja gitu ya. Mohon maaf nih Pak Amin, saya lebih ke partai ekonomis. Mantap gitu. Karena partai ekonomis itu yang membuat partai ekologi bisa muncul. Gitu. Betul. Bercanda aja Mas Amin. Terima kasih Mas Amin atas pemaparannya. Saya kira banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Ya, Mas Amin, masih ada 2 pertanyaan ini Mas Amin dari 2 peserta kita. Yang kedua itu Raihan Muhammad. Ini sebetulnya 1 pertanyaan tapi menuntut 2 jawaban nih Mas Amin. Yang pertama itu terkait dengan kalau saya menangkapnya ya Mas Amin, mencoba menerjemahkan pertanyaan ini terkait bagaimana sih ini Mas Amin melihat perusahaan-perusahaan itu mengambil alih lahan masyarakat adat ya untuk perkebunan kelapa sawit, dan negara kok terkesan membiarkan itu terjadi Mas Amin. Nah yang kedua ini mungkin nalarnya adalah nalar ekonomi tadi ya Mas Amin, melihat bagaimana sawit itu menjanjikan kesejahteraan dan ya secara ekonomi ini sangat ini sekali ya, menjanjikan kebaikan lah untuk yang menanamnya. Tapi kita seringkali mendapati masalah harga sawit itu seringkali ini diberitakan media tidak stabil Mas Amin. Baru sekarang ya agak stabil, di Bangka Belitung sekarang stabil Mas Amin. Nah itu kenapa Mas Amin katanya negara tidak membuat regulasi tentang harga sawit yang tegas, atau memodernkan pengolahan sawit agar menjadi matang dalam bentuk lain, sehingga nilai ekspornya meningkat. Begitu Mas Amin. Oke Mas Raihan, pertanyaan yang sangat menarik sekali ini ya. Terima kasih sudah bertanya tentang ini. Yang pertama, kenapa kok mereka merebut lahan adat? Ya karena mereka tidak melihat itu lahan adat. Bagi mereka tidak ada lahan adat gitu ya. Lahan adat itu ada dalam perspektif yang yang adat-adat ini belakangan. Bagi mereka tidak ada itu lahan adat gitu. Nah, sekarang kan sedang ada upaya untuk memperjuangkan undang-undang tentang adat kan ya. Nah, undang-undang tentang adat kemudian juga menjadi polemik sendiri. Yang disebut adat itu yang mana? Gitu. Nah, ini juga perdebatan panjang sekali. Saya tidak mengatakan bahwa perdebat adat itu tidak penting, bukan. Bahwa kemudian keadatan itu juga menjadi polemik yang panjang ya. Polemik yang panjang. Nah, tapi banyak juga di lokasi-lokasi yang memperjuangkan, yang menolak sawit dengan menggunakan argumen tentang identitas adat. Seperti misalnya identitas adat suku anak dalam di Jambi itu. Nah, identitas adat suku anak dalam di Jambi itu kemudian menjadi menjadi senjata
untuk melawan perusahaan. Karena satu-satunya klaim yang dimiliki oleh suku anak dalam adalah klaim adat. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan lain, kekuatan argumentasi lain yang bersumber dari hukum formal. Yang dilakukan oleh perusahaan semuanya dia menggunakan hukum formal. Sementara pengaturan adat di Indonesia itu baru belakangan. Sedangkan sawit itu juga itu sudah lebih dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu tidak punya peta wilayah adat kan. Jadi kita nggak tahu yang wilayah adat yang mana gitu. Saya menjumpai cerita perlawanan adat ini di Kalimantan. Yang hutan adat untuk Dayak Modang gitu. Mereka kemudian dihadapkan untuk membuktikan mana bukti hutan adatnya, gitu. Berapa hektar hutan adatnya, di mana batasnya, gitu. Dan ini bukan persoalan yang gampang untuk membuat peta tentang hutan adat itu. Gitu. Nah, perusahaan tidak pegang peta hutan adat, mereka nggak tahu itu ada hutan adat atau bukan. Yang mereka tahu itu hutan adat kan setelah kemudian mereka tanam sawit, loh ternyata ada yang protes, gitu. Itu hutan adat, gitu. Lalu kemudian perusahaan pasti mereka tidak mau kalah dan mereka kemudian mengalihkan pertarungannya ke pertarungan hukum formal. Ada banyak cerita seperti ini. Cerita tentang orang-orang yang tanahnya hilang, mereka hanya punya dulu namanya SKT, surat keterangan tanah. Ya, surat keterangan tanah itu tidak dikeluarkan oleh Badan Pertanahan, tapi dikeluarkan oleh kepala desa yang menjabat waktu itu, gitu. Nah, ketika mereka melakukan protes ke pengadilan untuk membuktikan tanahnya yang mana, mereka diminta untuk menunjukkan bukti yang seperti ini dan kesulitan sekali. Nah, artinya begini, untuk lahan adat kita masih bisa menggunakan itu sebagai cara untuk melawan opresi dari perusahaan, ya. Tapi kita masih punya PR yang cukup banyak untuk adat ini, gitu. Karena klaim adat itu juga harus dibuktikan. Gitu. Mungkin kalau kita membayangkan adat itu seperti suku Baduy di Banten, itu lebih jelas, enak gitu ya. Nah, saya nggak tahu, misalnya kalau di Bangka Belitung mana adatnya, gitu. Mana yang bagian adat, mana yang bukan, gitu. Nah, itu juga masih menjadi PR kita. Menjadi PR kita. Lalu, mengapa negara tidak membuat regulasi tentang harga sawit ya dan pengolahan? Begini Mas, sawit ini yang mengurus itu perusahaan. Jadi negara itu hanya kayak semacam fasilitator, gitu ya. Fasilitator saja mereka. Jadi semua yang urus perusahaan, PKS, pabrik-pabrik pengolahan, itu yang mengurus perusahaan. Sehingga aktor utamanya ini memang perusahaan-perusahaan besar, oligarki. Sehingga pemerintah itu, kalaupun misalnya pemerintah bisa membuat undang-undang, tapi kan undang-undang itu satu hal dan menjalankan undang-undang itu politik yang lain lagi, gitu. Bisa jadi undang-undangnya kemudian diterjemahkan dengan seperti cerita tentang KKPA tadi, Koperasi Kredit Primer Anggota. Gitu. Bagi perusahaan namanya single management, padahal di dalam skema koperasi kredit primer anggota yang harus diuntungkan, skema itu disusun untuk menguntungkan petani sawit sesungguhnya. Tapi kemudian oleh perusahaan koperasinya diurus oleh mereka sendiri tanpa transparansi. Nah, cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita yang pasti masih akan berlanjut. Gitu kira-kira respon saya untuk Mas Raihan. Baik, Mas Amin. Ini terakhir, Mas, dari Pak Doni Yanuar ya. Ini agak mendasar, Mas Amin, pertanyaannya ya. Pertanyaannya berkutat pada frasa politik sawit dan sawit politik. Itu kalau kita mau membedakannya, kira-kira bagaimana itu eksplanasinya, Mas Amin? Antara politik sawit dan sawit politik. Mana ya Pak Yanuar? Oh, Doni Yanuar ya. Pak Doni Yanuar. Pak Doni Yanuar, saya senang dengan pertanyaan Anda. Ini
kita kembali ke diskusi kita tentang bagaimana kita melihat sawit di dalam kerangka politik. Bagaimana sawit ini dilihat sebagai politik kan ya. Nah, tadi saya juga sudah cukup panjang bercerita tentang ada yang melihat sawit sebagai politik. Ya, selama ini kita membayangkan sawit itu sebagai politik. Jadi kalau kita cerita tentang sawit dalam kerangka politik itu, yang kita lihat adalah institusi-institusi, terus kemudian kebijakan-kebijakan tentang sawit, terus kemudian soal yang berkaitan dengan bagaimana caranya meningkatkan kontribusi sawit untuk pendapatan negara, bagaimana membuat RSPO dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi saya mengajak untuk kita lebih jauh membayangkan sawit itu sebagai the political. Sawit berisi tentang pertarungan yang terus-menerus. Hingga kemudian kita bisa lihat sekarang ini sawit itu ditentukan oleh pertarungan antara kelompok yang anti sawit dengan kelompok yang mendukung sawit, yang pro sawit. Nah, itu yang sawit sebagai the political, yang pertama itu soal dia melahirkan politik, yang melahirkan kubu politik yang membuat kita tiba-tiba harus memilih Anda mau dukung yang mana nih, gitu. Yang pro lingkungan atau yang ekologi, gitu. Terus yang tengah-tengah mana? Ada juga gitu, ya lingkungannya sekian, ekonominya sekian, gitu kan. Nah, politik antara ekologi dan ekonomi ini punya pengaruh yang banyak sekali, termasuk mengubah cara bagaimana perkebunan sawit mengurus kebun sawitnya, gitu. Meskipun belum juga maksimal, termasuk RSPO. Ya, RSPO itu salah satu keberhasilan dari kelompok lingkungan untuk memaksa perusahaan sawit mematuhi protokol-protokol RSPO yang di dalamnya juga sangat kuat sekali mencerminkan kepentingan untuk perlindungan lingkungan, gitu. Nah, selain itu, sawit sebagai politikal itu dia menjadi tempat di mana orang-orang mengaitkan diri dengan sawit tadi itu. Seperti Mas Fatah tadi ya. Itu dia bimbang antara yang mana nih, ekologi atau ekonomi. Jadi dengan politikal tadi kita bisa melihat pertarungannya itu mulai dari level global sampai ke level yang sangat individual, level yang sangat di dalam diri kita ini. Gitu. Gini, untuk menandai kita sedang berada di dalam pertarungan politik apa, itu perhatikan kalau Anda mau melakukan sesuatu, terus Anda bimbang. Ini nanti kalau gini dosa, kalau gini salah, tapi gini aja deh gitu. Nah, itu Anda sedang bernegosiasi itu. Dalam pengertian lain, Anda sedang melakukan politik gitu. Nanti kalau pulang ini nggak pakai helm kena polisi, tapi kalau pakai helm nanti gimana? Itu setiap hari itu kita berhubungan dengan politik gitu. Apalagi di sawit. Saat buru-buru sawit pergi ke mana? Ke kebun, dia kan harus berhadapan dengan mandornya nih ya. Supaya nggak kelihatan mandornya ini gimana ya caranya gitu ya. Mungkin dia kerja sedikit terus pulang gitu. Jadi bahkan buruh sawit pun dia melakukan politik di dalam perburuan sawit itu, tergantung dia sedang berada di mana. Nah, dengan perspektif ini kita bisa melakukan politik sawit, kita bisa melakukan riset tentang politik sawit dengan tema yang sangat-sangat luas gitu. Jadi tidak hanya soal kebijakan, soal oligarki, soal partai politik gitu. Ada banyak sekali tema. Belum lagi kita cerita tentang operasi perempuan di perkebunan sawit dan seterusnya. Itu kira-kira Mas Doni Yanuar. Baik, terima kasih Mas Amin. Ya, saya kira pertanyaan Pak Doni Yanuar tadi menjadi pertanyaan terakhir yang direspon Mas Amin untuk webinar kali ini. Terima kasih Mas Amin atas perspektif dan pengetahuan yang di-share. Saya kira komprehensif sekali Mas Amin ya. Tapi kalau saya boleh menggarisbawahi Mas Amin, karena ini juga banyak mahasiswa-mahasiswi ilmu politik, saya kira menjadi catatan penting dari Mas Amin
setelah ini mulailah kita melihat sawit itu dari sisi politikalnya ya, sehingga kita berbicara politik sawit tidak hanya berbicara kebijakan, tidak hanya berbicara bagaimana perizinan kelapa sawit, prosesnya, kemudian bagaimana paradigma pemerintah yang melihat industri kelapa sawit, tapi kita bisa berbicara yang lebih luas. Seperti Mas Amin sampaikan tadi, pertarungan di dalamnya ya, pertarungan kepentingan, kemudian bagaimana paradigma orang masyarakat di Bangka Belitung menganggap sawit itu seolah-olah apa ya, komoditi yang paling menjanjikan saat ini. Nah, kita bisa berbicara seluas itu. Itu saya kira pesan penting dari Mas Amin. Yang mengutip Ernesto Laclau ini, kalau di UGM di sosiologi itu Mas Lambang itu Mas Amin sering ceramah Ernesto Laclau. Itu penting sekali kawan-kawan, Elsa dan kawan-kawan untuk coba nanti telusuri ya pemikiran Ernesto Laclau di ilmu politik. Demikian dari saya sebagai moderator di webinar ini. Terima kasih sekali lagi Mas Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Elsa Madina. Oke, terima kasih Bang Herza. Baiklah kawan-kawan, sebelum ditutup, dimohon untuk on cam kameranya karena kita ada sesi foto bersama. Ini kepada operatornya udah siap belum? Pak Farid ya kalau nggak salah Bang. Iya Pak Farid ya. Pak Sarpin, Pak Farid ya yang operator ya untuk tag foto ini. Halo Pak Farid. Pak Sarpin, Pak Farid sudah siap belum Pak Sarpin ini untuk ambil foto? Gimana Elsa? Ini harus Pak Farid ya Elsa ya? Nge-tag fotonya. Mungkin bagi teman-teman yang bisa boleh tolong karena kalau saya juga nggak paham Bang. Iya, panitia yang mana ya panitia? Itu Pak Farid sudah itu. Sudah ya? Sudah. Coba Elsa hitung biar ini yang siap semuanya. Oke, Pak Farid sudah siap ya. Di sini ada 4 slide Pak. Bagi teman-teman di on cam ya kameranya semuanya. Sudah siap Pak? 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Gimana Pak Farid? Aman Pak Farid? Aman mungkin ya? Ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon maaf jika terdapat salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Pak Sarpin. Terima kasih banyak yang sudah memberi ilmu kepada mahasiswa kami. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak untuk Hersa, untuk Madina. Terima kasih untuk dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, khususnya Ilmu Politik, dosen-dosen lainnya, dan dosen-dosen di UBB khususnya. Tadi ada dari ekonomi pada Pak Doni ya. Terus terima kasih juga untuk anak-anakku sekalian. Semoga ini bermanfaat dan
Saya pikir ini kalau tidak bermanfaat bodoh lah kita ya. Kita ini di lingkungan sawit terus kita tidak memahami dinamika yang terjadi ya bagaimana ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Dekan, kepada Pak Amin khususnya yang telah memberikan masukan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Kita kembali. Mas Amin, terima kasih ya. Saya izin live. Ya, sama-sama Mas Hersa. Terima kasih banyak. Mas Andi, sampai ketemu di Jogja ya. Amin. Saya akhir bulan mungkin akan ke sana, Mas. Oke, sip. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Insyaallah. Butuh pencerahan lagi dari Mas Amin. Udah cerah gitu, kalau sudah ke Jogja berarti udah cerah. Ya. Makasih Mas Amin. Sama-sama Mas Dandi, makasih banyak. Makasih banyak semua teman-teman. Saya izin live dulu ya. Kenapa, Saudara?